Hi everyone! Kembali lagi bersama saya Afia Segaf di Skincare 101. Nah, kali ini saya pengen sharing tentang how to read skincare label. How do we do that? Keep on watching, okay? Nah, sebelum saya mulai nih, saya pengen kasih tahu dulu kenapa sih penting kita untuk lihat daftar kandungan di produk skincare kita. Sebenarnya sih alasannya ya sama aja kayak kita membaca daftar kandungan di makanan yang kita konsumsi gitu kan. Karena skincare itu kan ya kita taruh di kulit kita, dan kita pakai juga lumayan sering kan. Skincare itu sesuatu yang nempel gitu di kulit kita. Jadi of course penting untuk kita tahu sebenarnya apa aja sih yang kita taruh di kulit kita itu gitu. Nah, alasan berikutnya adalah untuk tahu apakah produk skincare yang kamu mau beli itu memang mempunyai kandungan yang kamu cari gitu. Karena jangan salah loh, label di skincare itu kadang-kadang bisa misleading juga. Bilangnya misalnya mengandung bahan-bahan alami, padahal begitu kita ngelihat bener-bener ingredient listnya nggak semuanya bahan alami gitu. Atau misalnya kadang-kadang dibilangin mengandung argan oil misalnya, tapi begitu dilihat kandungan argan oilnya sendiri tuh kecil banget misalnya gitu. Jadi kita harus tahu itu dengan cara membaca label di produk skincare kita. Alasan berikutnya adalah untuk tahu kandungan mana sih yang membuat kulit kita iritasi gitu. Jadi semua orang itu kan punya kondisi kulit yang beda-beda gitu ya. Dan ada juga yang sensitif terhadap kandungan tertentu, ada yang enggak, ada yang suka iritasi kalau misalnya kena alkohol, ada yang enggak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kamu cuma tahu, aduh pokoknya kalau pakai produk A ini tuh kulit saya merah-merah gitu. Nah, kamu harus tahu ada kandungan apa aja sih di dalam produk A tersebut dan mana kira-kira yang menjadi pemicu iritasi atau pemicu alergi kamu itu gitu. That's why you need to read skincare label to know those possible irritants in that product. Nah, sekarang caranya. Caranya ya of course gini, jadi kalau misalnya kita beli satu produk atau kita lagi lihat satu produk, itu biasanya di depan kan ada nama produknya, ada klaimnya lah gitu kan. Di belakangnya, di belakang produknya itu biasanya ada ingredient listnya. Karena setiap produk itu memang diwajibkan untuk mencantumkan ingredient listnya yang selengkap-lengkapnya di packagingnya mereka. Jadi kamu tinggal cari, kayak contohnya yang ini nih, nah ini ada deskripsi mengenai produknya, how to use, lalala, terus paling bawah sih, nggak paling bawah sih, tapi yang di bawah sini yang kecil ini ada ingredients gitu. Nah ini harusnya sih all the ingredients that they're using to create this particular product. Tapi kadang-kadang ada juga produk-produk misalnya kayak gini nih produknya, begitu kamu balik nggak ada ingredient listnya kan. Nah, nggak mungkin nggak ada. It has to be there somewhere karena kadang-kadang suka ditaruhnya di kotaknya gitu. Jadi kayak gini kan biasanya kan ini di dalam kotaknya. Nah ini tuh ada ingredient listnya di dalam kotaknya, which is ada di sini gitu. Terus kadang-kadang ada yang begitu kamu ambil, kamu balik, eng-ing-eng, bahasa Jepang. Bahkan hurufnya itu bukan huruf Latin gitu ya, kamu nggak bisa baca sama sekali. Nah biasanya yang saya lakukan sebelum beli produknya, itu adalah cari ingredient listnya di internet. Dan believe me, biasanya tuh pasti ada gitu. Jadi kamu tinggal ketik nama produknya, terus kamu googling gitu ya. Misalnya Biore UV Perfect Milk SPF 50+ ingredients gitu. Itu biasanya tuh keluar, informasinya ada di internet. Jadi dari situ kamu juga bisa melihat ingredient listnya dulu sebelum membeli. Nah, setelah kamu udah nemu ingredient listnya di mana, bacanya itu biasanya adalah top to bottom gitu ya. Nah, atau dari atas ke bawah. Jadi biasanya kandungan yang paling banyak isinya gitu di dalam satu produk itu ditaruhnya di paling atas atau paling duluan, kandungan yang paling sedikit ditaruhnya paling belakang atau paling terakhir gitu. Kayak ini produk Bioderma Sensibio H2O ini, micellar water ini, kalau kita baca ingredient listnya itu yang paling pertama disebutkan adalah aqua or water or eau. Oh itu bahasa Prancisnya air gitu ya. Jadi berarti kandungan yang paling banyak terdapat di dalam produk ini adalah air. Kenapa ini penting? Karena itu tadi yang saya bilang, kalau pada saat kita mau beli satu produk nih, terus dibilangin
argan oil shampoo misalnya gitu. Terus kamu ambil produknya, kamu baca ingredient listnya. Ternyata si argan oil itu adanya di paling belakang. Nah artinya kamu bisa mikir dong bahwa loh katanya ini yang maksudnya kandungan yang dipromote adalah argan oil, tapi kok ditaruh di paling belakang? Berarti mungkin argan oilnya cuma sedikit gitu. Sementara bla 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 yang produk-produk chemicalnya atau produk-produk yang lain-lain itu banyak banget dan listnya panjang banget gitu. Itu maksudnya bisa jadi indikasi ya, apakah produk yang kita mau beli itu memang sesuai dengan klaimnya atau enggak gitu. Jadi saya memang orang yang cukup skeptis sama klaim-klaim yang itu tadi gitu ya. Misalnya saya ngelihat satu produk, misalnya saya tahu gitu bahwa yang namanya natural oils itu biasanya tuh harganya lumayan mahal gitu. Tapi ini satu produk, misalnya produk mass product gitu kan. Terus di kemasannya atau pada saat di iklannya itu dibilangin bahwa ini tuh mengandung ya itu tadi kandungan-kandungan yang biasanya mahal itu argan oil misalnya gitu kan. Nah itu biasanya saya akan lihat dulu di ingredient listnya. Kalau misalnya ditaruhnya di belakang-belakang banget, so I assume itu kandungan si argan oilnya kecil banget. Jadi mau beli atau nggak beli sih terserah kamu gitu ya. Tapi at least kamu tahu gitu loh pada saat kamu beli jangan terlalu expect akan mendapatkan manfaat fullnya argan oil karena memang argan oilnya kandungannya tidak banyak gitu. Saya kasih contoh lagi, misalnya produk ini, Wardah Pure Olive Oil. Dibilang Pure Olive Oil. Let's see. Nah, ini tuh kebetulan si Wardah ini ingredientnya ditaruh di bawah, terus mesti agak dikeletek dulu gitu. Di sini ingredientsnya cuma 3. Itu ada olive oil, fragrance, dan BHT. Nah, kebetulan saya tahu kalau BHT itu adalah bahan pengawet gitu kan. Fragrance ya of course pewangi, tapi kandungan utamanya tetap olive oil gitu. Jadi saya pas beli juga masih ngerasa, oh oke, ini produk ini mayoritas atau kebanyakan isinya adalah olive oil, so I can get the full or the benefits of olive oil in this product. Terus bisa juga kamu, misalnya nih kamu tahu bahwa kamu tuh alergi sama atau sensitif biasanya sama yang namanya fragrance gitu. Terus kamu lihat di ingredient list ada fragrance, tapi fragrance-nya ditaruhnya di belakang misalnya gitu ya, atau pokoknya di list yang terakhir-terakhir deh. Nah, berarti kamu juga bisa tahu bahwa oh oke, mungkin ini fragrance, memang ada fragrance-nya tapi tidak banyak gitu. Jadi mungkin masih aman untuk gue pakai gitu. Nah, setelah kamu tahu cara baca ingredientnya, sekarang kita ngomongin sedikit tentang beberapa ingredients yang biasanya berpotensi untuk menyebabkan kulit iritasi. Itu misalnya contohnya salah satunya adalah alkohol gitu kan. Ini memang ada orang yang pokoknya benar-benar menolak atau tidak mau menggunakan produk yang ada alkoholnya sama sekali. Karena mungkin kulitnya sangat-sangat sensitif, ada yang oke lah gitu tergantung seberapa banyak kandungannya gitu. Jadi alkohol itu kadang-kadang di dalam ingredient list tuh tidak selalu disebut alkohol gitu. Jadi ada beberapa nama. Jadi kamu mesti tahu dulu sebelumnya tuh kalau misalnya pada saat kamu baca yang mana yang merupakan alkohol. Contohnya biasanya namanya ada SD alkohol, ada juga isopropyl alkohol, terus juga ada alkohol denap. Nah, itu adalah nama-nama yang artinya di dalam skincare tersebut ada kandungan alkoholnya tadi, dan biasanya alkohol itu tuh ditambahkan ke dalam skincare karena dia membuat produk tersebut tuh ringan, gampang terserap gitu kan. Jadi kalau untuk orang-orang yang kulitnya tuh oily, berminyak itu biasanya cocok atau suka gitu dengan finish produk yang menggunakan alkohol tadi karena itu gitu. It leaves the skin, it leaves the product feeling weightless and not heavy at all. Tapi ya unfortunately itu tadi di banyak orang alkohol justru in the long run membuat kulit malah kering gitu kan, dan juga bahkan ada yang iritasi dengan alkohol. Nah begitu juga dengan fragrance. Jadi ada beberapa orang yang sangat-sangat sensitif terhadap artificial fragrance gitu kan. Ada yang biasa aja atau ada yang aman-aman aja bahkan gitu. Nah itu biasanya yang berarti kandungan yang harus kamu perhatikan kalau kamu emang sensitif adalah fragrance tadi itu gitu. Kalau misalnya kandungannya itu di atas-atas, wah itu berarti wangiannya tuh banyak gitu kan. Tapi kalau di bawah-bawah dan kamu ngerasa oh masih oke-oke aja gitu, then it's fine. Kayak saya sebenarnya kulitnya cenderung menghindari kalau ada fragrance-nya. Tapi kalau misalnya itu di listnya masih di bawah-bawah gitu, biasanya sih kulit saya masih aman-aman aja. Also a good indication of how much fragrance is in the product.
ya kamu tinggal cium aja gitu. Kalau misalnya kamu cium dan wow wangi banget gitu, biasanya ya fragrance-nya banyak. Cuma jangan ketukar sama yang emang mengandung natural fragrance ya. Kadang-kadang ada produk yang memang kandungannya itu banyak kandungan alaminya. Nah itu dimasukkan kandungannya itu memang untuk pewangi, tapi dari bahan alami gitu. Jadi misalnya dari essential oil, pada saat kamu cium juga memang ada wanginya gitu, tapi memang wanginya itu dari essential oil. Taunya dari mana? Ya itu tadi, baca dari ingredient list-nya. Nah biasanya juga yang orang-orang cermati dari ingredient list adalah preservatives atau pengawet. Sebenarnya pengawet itu nggak jahat ya, karena pengawet itu kan gunanya adalah untuk extending shelf life dari satu produk gitu. Yang namanya produk, terutama apalagi kalau misalnya produknya banyak mengandung bahan-bahan alami gitu kan, itu tuh sebenarnya butuh pengawet untuk ya itu tadi mencegah tumbuhnya bakteri, mencegah si produknya itu gampang rusak, gampang berbau, terus formulanya berubah, warnanya berubah, yang bahkan kalau misalnya itu tuh udah rusak pada saat kamu pakai ke kulit kamu malah justru membahayakan kulit gitu. Nah cuma memang ada banyak sekali kontroversi mengenai pengawet, mana yang aman, mana yang nggak aman, mana yang harus dihindari, mana yang nggak apa-apa. Kayaknya sih itu mungkin kita perlu bikin video terpisah soal itu gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan saya akan bawa expertnya yang ngomongin mengenai itu. I'm not an expert in that. Cuma memang saya tahu bahwa paling nggak kita biasakan untuk tahu kira-kira dari ingredient list yang ada di produk skincare kita itu yang mana sih yang pengawet, seberapa banyak sih pengawet yang ada di dalamnya. Nah contohnya paraben, ini kayaknya ingredient yang paling kontroversi gitu ya. Paraben itu memang juga digunakan sebagai pengawet. Nah nama paraben sendiri itu tuh di dalam skincare ingredient list biasanya macam-macam, tapi belakangnya tuh biasanya memang paraben. Ada misalnya propyl paraben, ada methyl paraben, pokoknya paraben belakangnya gitu. Nah itu biasanya artinya itu adalah pengawet yang jenisnya paraben. Terus ada juga yang namanya BHT, ada yang namanya triclosan, pokoknya macam-macam banget gitu ya. Jadi ya again balik lagi. Di sini saya nggak bilang bahwa avoid all preservatives, saya nggak bilang begitu, cuma yang penting kamu tahu, aware di dalam skincare kamu itu ada pengawet apa aja, dan kalau misalnya ada nama-nama yang kamu nggak bisa pronounce, kamu nggak ngerti, kamu nggak kenal, I suggest you googling it, karena informasinya selalu ada kok di internet. Sebenarnya itu kandungannya itu apa sih, fungsinya tuh apa sih ditambahkan di skincare, dan apakah berbahaya atau enggak untuk kulit kita. Biasanya kandungan yang juga kontroversi atau orang tuh suka menghindari adalah SLS atau SLES ya, jadi sodium lauryl sulfate atau sodium laureth sulfate gitu. Itu dua-duanya tuh kurang lebih sama lah gitu ya, gunanya adalah untuk membersihkan entah itu kulit atau rambut gitu ya, pokoknya permukaan kulit lah gitu dari bakteri. Jadi fungsinya tuh kurang lebih kayak deterjen gitu, benar-benar bikin bersih, menghilangkan dari bakteri. Terus juga kalau misalnya di produk-produk skincare atau di produk sampo atau sabun, itu biasanya yang bikin foam gitu ya, bikin busa di dalam produk tersebut. Nah itu adalah kandungan SLS atau SLES itu. Cuma SLS atau SLES itu suka dijadikan musuh gitu oleh orang-orang, karena memang banyak orang yang mengaku setelah pakai produk yang ada SLS dan SLES-nya itu kulitnya tuh jadi kering gitu. Menggunakan SLS dan SLES itu juga ada efek-efek negatif lainnya yang kayaknya masih kontroversi gitu ya, karena ada yang bilang itu tuh belum terbukti secara ilmiah, ada yang bilang udah gitu. Tapi intinya sih yang saya tahu ya, yang saya rasakan sendiri kalau menggunakan produk yang ada SLS dan SLES-nya, terutama untuk kulit wajah, memang bikin kulitnya itu kering gitu. Jadi biasanya kan SLS itu adanya di dalam produk pencuci wajah gitu ya, cleansing foam gitu. Setelah memang pada saat kita gunakan itu kulit kita kerasa kayak squeaky clean gitu ya, bersih segar, tapi setelahnya itu kayak ketarik gitu kan kulitnya. Nah sebenarnya pada saat ketarik itu tuh di permukaan kulit kita tuh kayak ada cracks-nya atau pecah-pecah gitu kulit kita gitu, yang menyebabkan bakteri yang ada di permukaan kulit kita tuh bisa masuk gitu, bisa masuk bakterinya. Nah itu yang bahkan sebenarnya bisa menyebabkan inflamasi, jerawat gitu. Jadi that's why I don't like SLS and I prefer to stay away from it, especially for my skin, for my cleanser. Nah itu biasanya kamu juga bisa lihat dari ingredient list-nya, apakah itu mengandung SLS atau SLES.
Satu lagi yang saya pengen bahas adalah mengenai natural and organic gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa penting kamu untuk baca ingredient list supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohi oleh produsen kosmetik gitu ya. Karena believe it or not, banyak banget produk yang di stempel atau di label bilangnya natural, bahkan ada yang brandnya sendiri tuh menggunakan kata organik, tapi pada saat kita baca ingredient listnya, it's not organic or natural gitu. Jadi biasanya kalau misalnya sebuah brand atau sebuah produk disebut organik, itu ada stempelnya gitu ya, ada labelnya. Kalau nggak salah tuh ada beberapa badan gitu di dunia yang mengeluarkan label organik, itu salah satunya EcoCert gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada label itu, nggak ada label apapun gitu ya yang menyatakan dia organik, ya itu pertama kita harus curiga. Kedua ya tadi lihat sendiri dari ingredientnya. Kayak saya pernah ketemu satu produk shampoo yang namanya tuh organik, tapi begitu saya lihat ada kandungan SLS-nya yang udah jelas itu bukan organik karena itu memang adalah sebuah deterjen sebenarnya. Nah, seberapa naturalnya itu kamu yang harus lihat sendiri di dalam ingredient list-nya. Apakah kandungan-kandungan naturalnya itu menjadi kandungan utama di dalam list-nya atau justru ditaruhnya di bawah-bawah gitu. Jadi kita sendiri yang bisa menilai produk itu tuh emang bener pantas disebut natural atau enggak. Segitu dulu sharing dari saya tentang how to read skincare label. Again, I'm not an expert. Saya sendiri juga nggak tahu semua ingredient yang ada di dalam produk skincare saya. Tapi biasanya sih saya memang selalu membaca sebelum saya beli, saya baca ingredient listnya. Bahkan yang udah saya beli juga saya bacain satu-satu ingredientsnya. Dan kalau memang ada yang saya nggak tahu, saya akan googling gitu. Jadi saya tahu what it is that I'm putting on my skin gitu. Dan saya juga nggak bilang bahwa kamu harus menghindari produk A atau produk B atau produk C, cuma making yourself aware is important because then you can be the judge gitu. Jadi kamu nggak dikasih tahu sama orang gitu bahwa kamu nggak boleh pakai ini, tapi kamu sendiri yang tahu kandungannya apa aja. Kamu tahu what works for your skin and what doesn't. Jadi disitulah kamu bisa memilih atau menentukan mana produk yang sebaiknya kamu pakai, mana yang sebaiknya kamu hindari. Oke, segitu dulu sharingnya. Kalau kamu punya ide atau kamu punya pertanyaan untuk Skincare 101, please leave a comment and I will try my best to answer them. Thank you for watching. Bye!